Baik anak-anak, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai cara penyajian data dalam berbagai bentuk. Jadi ini ada contoh soal. Data berat badan 20 orang siswa ya sebagai berikut. Lalu pertanyaannya adalah nyatakan data dalam bentuk ya. Data ini dalam bentuk daftar, kemudian dalam bentuk tabel, lalu kemudian dalam bentuk diagram batang, diagram garis, diagram gambar, dan diagram lingkaran. Oke, mari kita perhatikan. Yang pertama, cara penyajian data dalam bentuk daftar. Oke, ini ya, dalam bentuk daftar. Berarti kita menuliskan dengan kata-kata, ya, dengan kata-kata data 20 orang siswa dengan berat badan masing-masingnya. Oke, jadi kalau kita perhatikan, ini data berat badannya ini dari angka 31 sampai angka 35. Jadi ada yang beratnya 31 kilo, ada yang 32 kilo, ada yang 33 kilo, ada yang 34 kilo, dan ada yang 35 kilo. Ya, jadi kita perhatikan. Nah, kita mulai merinci ya datanya apa-apa saja. Jadi kita tuliskan siswa yang memiliki berat badan 31 kilo. Ada berapa orang? Mari kita hitung ya. 31 berarti kita coret aja yang sudah kita hitung ya. Jadi ini 1, 31. Lalu kemudian 2. Oke, berarti yang 31 kilo berat badannya ada 2 orang siswa. Berarti ini kita tuliskan 2. Lalu kemudian siswa yang memiliki berat badan 32 kilo ada berapa orang? Mari kita perhatikan. Ini 1, lalu 2, lalu 3, lalu 4, lalu 5. Berarti yang punya berat badan 32 kilo itu ada 5 orang siswa ya, 5 orang. Lalu kemudian selanjutnya yang berat badannya 33 kilo. Kita perhatikan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang beratnya 33 kilo itu ada sebanyak 6 orang. Kemudian yang berat badannya 34 kilo. Ini ada 1, lalu 2, 3, 4. Ada 4 orang. Lalu kemudian yang terakhir yang berat badannya 35 kilo. Ada 1, 2, 3. Ada 3 orang. Oke. Nah, jadi yang pertama cara nyatakan data dalam bentuk daftar, begini caranya ya. Jadi kita tuliskan dengan rincian kata-kata ya. Ini kan tentang berat badan. Berarti siswa yang memiliki berat badan 31 kilo ada 2 orang. Yang memiliki berat badan 32 kilo ada 5 orang dan seterusnya. Nah, kalau kita jumlahkan ini semuanya, orang-orangnya ini itu jumlahnya akan 20. Ya, coba kita perhatikan. 2 tambah 5 itu 7. 7 tambah 6 itu 13. 13 tambah 4 itu 17. 17 tambah 3 20. Jadi pas ya. Jadi ini adalah cara penyajian data dalam bentuk daftar. Nah, untuk yang bagian B, dia suruh kita nyatakan data dalam bentuk tabel ya. Ini caranya. Jadi kita buat terlebih dahulu tabelnya, lalu kita kategorikan. Ini ada berat badan ya, berat badannya tadi dari 31 kilo sampai 35 kilo. Lalu kemudian ini ada turus, dan ini ada banyak siswa atau frekuensi atau orangnya ya, berapa banyak ini ya. Nah, tadi kalau misalnya kita perhatikan yang sudah kita daftarkan 31 kilo itu ada berapa orang? Ada 2 orang ya. 2 orang berarti turus ini dalam bentuk batang-batang ya, kita tuliskan. Berarti tadi ada 31 kilo itu ada 2 orang, berarti kita gambarkan dengan 1, 2. Batangnya ada 2. Berarti banyak siswanya tadi 2 orang ya. Lalu kemudian yang 32 kilo tadi ada 5. Ada 5 ya, berarti kita gambarkan turusnya 1, 2, 3, 4,
ya. Kalau sudah 4, 5-nya begini. 5. Nah, jadi batangnya ini ada 5 ya. Jadi banyak siswanya tadi ada 5 orang. Lalu kemudian yang berat badannya tadi 33 kilo ada 6 orang. 6 orang berarti terusnya kita gambarkan 1, 2, 3, 4, 5 miring. Tambah satu lagi 6. Oke, berarti ini 6 ya. Lalu kemudian yang berat badannya 34 kilo yang tadi. 34 kilo ada 4 orang. Berarti ini 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ini 4. Lalu yang terakhir yang 35 kilo ada 3 orang ya. Berarti ini kita terusnya kita gambarkan 1, 2, 3. Berarti ini 3. Oke. Nah, kalau kita jumlahkan ini banyak frekuensinya, banyak siswanya ini adalah 20 ya. Penyajian data yang ketiga diminta dalam diagram batang ya. Coba kita perhatikan. Ini sudah kita gambarkan. Ini ada sumbu X dan ada sumbu Y. Ini garisnya ya. Sumbu X itu adalah sumbu yang mendatar dan sumbu Y ini adalah sumbu yang tegak. Jadi kita perhatikan tadi yang tabel ini ya. Jadi berat badan ini nanti akan kita nyatakan atau kita tuliskan dalam bentuk sumbu X-nya. Tulis di bagian yang mendatar berat badan. Lalu kemudian banyaknya siswa atau frekuensinya ini nanti akan kita tuliskan dalam sumbu Y-nya ini atau sumbu yang tegak. Jadi banyak siswanya. Oke, berapa orangnya? Nah, tadi berat badannya dari 31 kilo sampai 35 kilo. Kita beri ini jarak antar berat badannya ini sama ya, 31 ke 32, 32 ke 33, ini sama jaraknya. Begitu juga halnya dengan banyak siswa. Tadi banyak siswanya kan dari kisaran 2 sampai 6 ya. Nah, ini kita bikinnya ini harus berurut ya. Jadi kita harus mulai dari 1 ya sampai 6. Jaraknya juga dari 0 ke 1, dari 1 ke 2 dan dari 2 ke 3 itu jaraknya harus sama ya. Oke. Mari kita buat diagram batangnya. Tadi yang 31 kilo itu ada 2 siswa ya. Jadi 31 ini ada 2 siswa. Berarti nanti batangnya itu tingginya itu sampai ke angka 2 di sini. Oke, kita buat di sininya ya. Jadi garis. Oke, nah ini jaraknya sama ya. Nih. Nah, ini sampai ke yang 31 kilo ini tadi ada 2 siswa ya, frekuensinya 2 ini. Berarti sampai ke angka 2. Nah, kita buat batangnya ini. Oke. Lalu kemudian, tadi yang 32 kilo, ini berat badannya ada 5 siswa. Berarti yang 32 ini nanti tingginya sampai di angka 5 ini. Oke. Ya. Kita buat ini berarti sampai di angka 5. Nah, ini sampai di 5 ya. Oke. Ini diagram batangnya. Lalu kemudian yang untuk tinggi untuk berat badan 33 kilo ini ada 6 siswa tadi ya. Berarti yang 33 ini tingginya sampai di angka 6 sini. Di 33 ini oke, ini sampai di angka 6. Lalu kemudian yang beratnya tadi 34 kilo, ini ada 4 ya. Berarti tingginya nih nanti yang 33 ini sampai di angka 4. Tapi maksudnya yang 34 kilo. Sampai di angka 4 ini ya.
Lalu kemudian yang terakhir, tadi yang beratnya 35 kilo ini banyak siswanya ada 3 orang. Berarti yang 35 kilo ini nanti tingginya sampai 3 ya, angka 3 ini. Ini yang 35. Sampai di angka 3 ini. Nah, demikianlah untuk penyajian data dalam bentuk diagram batang dari contoh soal kita tadi ya. Untuk penyajian data yang keempat diminta dalam bentuk diagram garis. Kita buatkan kembali sumbu X-nya dan sumbu Y-nya atau garis yang mendatar dan garis yang tegak. Lalu sama ya. Bagian berat badannya, untuk berat badannya ini kita tuliskan di bagian yang mendatar atau sumbu X, dan bagian dari banyak siswa atau frekuensinya ini kita tuliskan di bagian yang tegak ini atau di sumbu Y-nya. Ini banyak siswanya atau orangnya. Nah, ini yang 31 kilo tadi ada 2 orang ya. Berarti kita buatkan koordinatnya ya. 31 kilo itu ada 2 orang. Berarti kita tarik garisnya 31 ini ke 2. Nah, ini titik koordinatnya ini di sini. Ya. 31 2. Lalu kemudian 32 itu 5 ya. 32 itu 5. Berarti ini 32 kita tarikkan sampai ke 5 pada sumbu Y-nya, 5. Ini titik koordinatnya ya. 32 5. Lalu kemudian ini 33, ini pasangannya tadi 6 ya. 33 pasangannya 6. 33 titik koordinatnya di sini ya. Lalu yang berikutnya 34 itu pasangannya dengan 4. 34 pasangannya 4. Lalu berikutnya yang terakhir 35 ini pasangannya 3 ya. 35 pasangannya 3. Jadi titik koordinatnya ada di sini. Nah, ini titik-titik yang sudah kita temukan ini kita hubungkan. Ya, kita garis diam, kita hubungkan. Ini. Lalu kemudian ini kemari. Lalu kemudian ini kemari. Dan terakhir ini kemari. Nah, inilah yang dikatakan penyajian data dalam bentuk diagram garis. Dan yang kelima, ini penyajian datanya itu dalam bentuk diagram gambar. Diminta dalam bentuk diagram gambar. Nah, diagram gambar ini sama juga artinya dengan atau istilahnya piktogram.
Ya, jadi tadi ada berat badannya dari 31 kilo sampai 35 kilo kita tuliskan. Lalu ini ada gambar orang-orangan ini ya. Jadi satu orang-orangan ini mewakili satu orang. Oke, kalau kita perhatikan tadi yang 31 kilo itu ada berapa orang? Ada 2 orang. Berarti yang kita gambarkan orang-orangannya ini ada 2. Dia mewakili 2 orang. Ya, ini 1, 2. Lalu kemudian yang 32 kilo ini tadi ada 5 orang. Berarti orang-orangannya yang kita gambar itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kemudian yang 33 kilo itu ada 6 orang. Berarti orang-orangannya kita gambar 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kemudian yang 34 kilo ini ada 4 orang. Berarti kita gambarkan 4. 1, 2, 3, 4. Dan yang terakhir yang 35 kilo ini ada 3 orang. Berarti kita gambarkan orang-orangannya sebanyak 3. 1, 2, 3. Oke, demikian penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Dan untuk penyajian data yang terakhir diminta dalam bentuk diagram lingkaran. Oke, nah ini kita buatkan terlebih dahulu. Ini berat badannya datanya ya dari 31 sampai 35. Lalu kemudian banyak siswanya tadi. Ya, ini 31 kilo ada 2 orang, 32 kilo tadi ada 5 orang, 33 kilo ada 6 orang, 34 kilo ada 4 orang, dan 35 kilo itu tadi ada 3 orang. Jadi jumlahnya ini semuanya ini ada 20 orang. Lalu kemudian ini ada sudut. Sudut ini nanti kalau dijumlahkan sudutnya ini akan kita hitung ini nanti. Dijumlahkan sudutnya ini semua, nanti hasilnya akan 360 derajat karena ini satu lingkaran ini besarnya 360 derajat. Lalu kemudian ini ada persen. Persen ini nanti kita akan hitung juga. Setelah kita hitung, kita jumlahkan hasilnya, jumlah totalnya ini akan 100%. Oke, mari kita perhatikan. Dari yang pertama, yang untuk yang 31 kilo itu ada 2 orang siswa. Jadi cara penghitungan sudutnya adalah kita ambil ini 2 ya, 2 kita bagi dengan dengan 20 ya, dengan 20 atau dengan jumlah siswanya ini. Oke, dengan 20 ya jumlah keseluruhan siswanya, lalu kita kalikan dengan, karena sudut untuk satu lingkaran ini adalah 360 derajat, berarti kita kalikan dengan 360 derajat. Oke, sama dengan, kita hitung, ini 360 derajat kita bagikan dengan 20, kita coret ya. Ini 360 bagi 20 itu hasilnya adalah 18 ya, 18. Oke, lalu 2 dikalikan dengan 18 hasilnya adalah 36. Oke, derajat sudut ya. Jadi untuk yang berat badan 31 kilo itu nanti sudutnya, atau kita gambarkan di diagram lingkarannya ini nanti, ini besarnya adalah 36 derajat. Lalu kemudian kita hitung lagi yang untuk berat badan 32 kg. Jadi mulai dari frekuensinya atau banyak siswanya ini ya. Jadi 5 per jumlah frekuensinya atau keseluruhan siswanya ini 20 ya, per 20 kalikan dengan tadi satu lingkaran 360 derajat sama dengan. Oke.
Ini kita coret atau kita tembak. Ini 360 bagikan dengan 20 itu 18. 18 kita kalikan dengan 5 atau 5 kalikan dengan 18 itu hasilnya adalah 90 derajat. Oke, lalu kemudian yang berikutnya yang 33 kilo. Ini banyak siswanya 6 tadi ya, berarti 6 per jumlah frekuensinya ini 20. 6 per 20 kalikan dengan 360 derajat sama dengan. Oke, kita coret. Ini tadi 18. Kita kalikan. 6 kita kalikan dengan 18 itu hasilnya adalah 108 derajat. Lalu kemudian yang 34 kilo ini 4 ya. Kita tuliskan di atas 4-nya per bawahnya kita tuliskan 20 per frekuensinya, jumlah frekuensinya ya. Kita kalikan dengan 360 derajat sama dengan. Kita coret. 360 kita bagikan dengan 20, 18 tadi. Lalu 4 kita kalikan dengan 18, hasilnya adalah 72 derajat. Lalu kemudian yang terakhir itu 35 kilo. Banyak siswanya adalah 3, berarti ini 3 per, atau kita bagikan dengan jumlah siswanya 20 kalikan dengan 360 derajat. Kita coret. Ini 18. 3 dikalikan dengan 18 hasilnya adalah 54 derajat. Nah, kalau kita jumlahkan 36 tambah 90 tambah 108 tambah 72 tambah 54 hasilnya pasti pas 360 derajat. Kalau tidak pas berarti salah perhitungan kita ya, harus pasti ya. Oke, lalu kemudian kita hitung yang bagian persennya. Bagian persennya caranya juga sama, cuman kalinya beda aja ya. Kalinya beda. Jadi ini yang 31 kilo tadi 2 orang sama kita 2 per jumlah siswanya atau banyak orang frekuensinya 20. 2 per 20 kita kalikan. Nah tadi kalau sudut kan kali 360 derajat. Kalau untuk persen berarti kita kalikan persen. Ini satu lingkaran ini berarti 100%. Kita kalikan 100% sama dengan. Oke, ini tembak ya. Atau kita bagi, kita coret. Ini adalah berapa? 5 ya. Oke, berarti 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Berarti ini 10%. Lalu yang untuk yang 32 kilo berarti 5 per 20 kalikan dengan 100% sama dengan. Kita coret. Coret, coret. Ini juga 5 ya. 5 dikali 5 25. Berarti ini 25%. Lalu yang untuk 33 kilo ini 6, berarti 6 per 20 kita kalikan dengan 100%. Kita coret, kita bagi, ini 5. 6 dikali 5 30%. Lalu kemudian yang 34 kilo 4 per 20 kalikan dengan 100% sama dengan, nih coret 5. 4 dikali 5 20%. Lalu kemudian yang 35 kilo berarti 3 per 20 kalikan dengan 100% sama dengan, ini coret, ini 5. 3 dikalikan dengan 5 itu adalah 15%. Ya, nah kalau kita jumlahkan ini 10 tambah 25 tambah 30 tambah 20 tambah 15 hasilnya pasti 100%. Kalau tidak 100% berarti perhitungan kita salah ya. Nah, untuk penggambaran diagram lingkarannya ini di sini kita harus menggunakan busur derajat. Harus pakai busur kita ya, karena di sini ada derajat-derajatnya ya. Jadi yang pertama tadi 36 derajat ya, yang untuk yang 31 kilo. Berarti kita gambarkan ini titik pusatnya ya. Kita mulai dari titik pusat aja dulu. Nah, kita tarik garis lurus begini. Nah, setelah kita tarik garis lurus dari titik pusatnya ini, kita ukur
sebesar 36 derajat. Dimulai dari 0 ya. Ini busurnya 0 sampai 36. Berarti kira-kira di sini. Oke. Lalu kita gariskan. Nah, ini untuk yang tadi berat badannya 31 kilo. Ini besarnya tadi 36 derajat. Lalu kemudian yang berat badannya 32 kilo itu 90 derajat. 90 derajat itu berarti tegak lurus ya. Kita ukur 90 derajat. Di sebelahnya 36 derajat ini. Di sini ya. Kita tarik. Nah, ini siku-siku juga ya. 90 derajat. Nama lainnya siku-siku juga. Ini 90 derajat. Ini untuk yang 32 kg. Lalu untuk yang 33 kg ini tadi 108 derajat. Kita ukur lagi. 108. Dimulai dari 0. Ini 0 sampai ini 100, ini 105, 108 di sini. Oke. Kita tarik ke titik pusatnya ini. Ini untuk yang 108 derajat yang ukuran 33 kg. Lalu kemudian yang 34 kg itu 72 derajat. 72 derajat. Kita ukur lagi. Ini mulai dari 0 ya. Ini 72. Berarti sampai di sini. Oke. Kita garis. Ini 72 derajat. Ini untuk yang 34 kg. Dan yang sisa yang terakhir adalah 54 derajat. Ini untuk yang 35 kg. Jadi demikian gambar diagram lingkarannya. Sebagai tambahan, kita juga bisa menggantikan sudut yang sudah kita tuliskan dalam diagram lingkaran kita dengan angka-angka persen yang sudah kita cari nilainya tadi ya.